Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Berhubung sekarang lagi bulan Ramadan, jadi gue akan tampil dengan menggunakan baju koko. Gue ucapkan selamat buat kalian yang berpuasa. Berhubung sekarang sudah berada di penghujung musim ya, artinya sudah waktunya kita ngelihat anime yang bakal rilis di musim depan, Spring 2023. Dan mari kita hitung berapa banyak isekai yang rilis di musim ini. Tuhan tolong semoga di bawah 10 please. Karena musim kemarin aja tuh udah 12. Kalau musim ini ada 10, 22, baru 2 musim. Jangan sampai tembus 30, tolong. Saya yang bikin konten Isekai of the Year nangis soalnya, oke? Mari kita lihat apa saja anime yang rilis di Spring 2023. Mari. Ada nih anime Kimetsu no Yaiba ya. Siapa sih ini? Udah pasti nge-hype nih anime Kimetsu no Yaiba season 3 kan apa? Blacksmith Arc ya. Dan sekarang ya yang menarik, Kimetsu no Yaiba tuh sekarang menemukan cara milking yang terbaru gitu. Jadi mereka ngerilis movie dulu, setelah movie-nya rilis dan cuan, mereka jadikan anime. Waduh, kayaknya baru Kimetsu no Yaiba tuh yang kepikiran cara kayak gini ya. Kemarin kan sudah dipraktekkan tuh di Mugen Train sama season 2. Nah, yang season 3 tuh harusnya juga sama kan. Yang movie sekarang itu kalau nggak salah 3 episode pertama dari season 3 kalau nggak salah. Pinter, menemukan teknik terbaru dalam memilking suatu judul. Mantap. Lanjut ada Dr. Stone New World. Ini kayaknya season terakhir deh. Atau palingan mungkin masih ada 1 season sebelum tamat. Dr. Stone, kalau gua sih masih belum nonton ya. Ini palingan Bang Fajrul FX nih yang bakal nonton ginian. Lanjut ada Tonikaku Kawaii. Sampai saat ini gue belum sentuh. Gue baca komiknya, tapi cuma dikit doang. Animenya gue belum sentuh. Ada juga Jigoraku gue nggak sentuh. Konosuba sudah pasti gue nonton, apalagi yang Megumin jelas gue pasti nonton. Oshinoko skip bodo amat. Miniami mau bilang lemah persetan. Tidak, gue males. Gue drop ini baca manganya. Ya intinya sama kayak Goblin Slayer. Episode satunya tuh bakal ngebuat banyak orang kena mental. Banyak minimal shock terapi lah. Lu nonton episode 1 aja ya Oshinoko. Karena setahu gue episode satunya bakal 1 jam lebih. Artinya 1 jam lebih itu sengaja dibuat biar berhenti di suatu titik yang bakal ngebuat lu ngelihat, wah ini ternyata animenya begini sekali. Nah itu. Lanjut Matsuki no Yome season 2. Masih lanjutin ya animenya. Gue kira tuh tamat loh. Ini dulu gue nonton tapi belum sampai kelar. Oke, sejauh ini isekai baru 1 ya. Berita baik. Lanjut ada Marshall. Marshall nih kalau lu suka One Punch Man, lu pasti suka sih sama Marshall. Karena MC-nya Marshall sama MC One Punch Man tuh mirip. Secara karakter mirip. OP-nya mirip, karakternya mirip, ekspresinya juga mirip. Seakan-akan kayak One Punch Man versi sihir lah. Marshall tuh bagus banget nih. Menurut gue ya, ini bakal jadi salah satu yang paling hype musim depan. Selain Konosuba, Oshinoko, sama Kimetsu no Yaiba ya. Dr. Stone sih gue rasa nggak terlalu. Sama ranking, kalau ini anime tayang, semoga ya gue punya waktu untuk kita bikin itulah reaction sama pembahasan tiap minggu kayak kemarin. Katanya sih ini spin-off. Kemungkinan ini bakal nyeritain beberapa plot hole ataupun beberapa backstory yang tidak diceritakan di season 1. Yamada Kun 99. Gue tau manganya tapi gue gak baca ya. Jadi gue gak tahu ceritanya. Lanjut Isekai Smartphone season 2. Anime busuk, anime sampah, anime yang selalu dijadikan patokan kalau lu mau ngomongin isekai busuk, tapi dapat season 2. Sementara yang orang puji-puji bagus tidak dapat season 2. Kasihan. Berarti sudah berapa? 2 isekai ya. Lanjut ada Isekai The Cheat Skill. Ini nih yang entah kenapa banyak banget yang minta pendapat gue soal judul yang satu ini ya. Gue baca manganya udah cukup lama dan gue lupa sumpah ceritanya, saking gue nggak ingatnya itu. Makanya gue nggak terlalu nge-hype sama anime yang satu ini. Tapi nanti kita lihat, siapa tahu bagus ya. Kan kita udah lihat dari contohnya kayak Isekai non Birenoka, ternyata manganya biasa aja, animenya malah jadi bagus. Siapa tahu ini juga jadi bagus. Udah ada 3 isekai. Lanjut Kimi wa Hokago Insomnia, gue nggak tahu. Kuma Bear Panchu season 2 anjir. Anime begini bisa dapat season 2 lah. Ya oke lah. Sudah 4 ya. Kuma Bear season 2 sudah ada 4. Boku no Kokoro no Yabayatsu gue nggak baca, nggak tahu. Isekai Shokan wa Nidome Desu 5. Ini gue ingat nih, ini isekai yang dipanggil 2 kali kan. Nanti yang dipanggil kedua tuh sama teman-teman kelasnya kalau nggak salah. 5. Otonari no Ginga gue nggak baca. My Home Hero gue nggak tahu. Tengoku no Daimakyo juga nggak tahu. Eden Zero skip, gue nggak suka. Kanojo ga Koukashu Teni Itario, apa nih? Waduh, manhwa ini? Aduh, manhwa baru isekai lagi. Masalahnya manhwa juga banyak banget yang temanya isekai gitu. Ini manhwa nih. Coba gue cek ya. Siapa tahu kalau gue liat cover manganya gue tahu judulnya. Oh iya manhwa nih. Gue pernah lihat nih. Gimana bilangnya? Manhwa tuh banyak banget yang temanya isekai, terutama kalau manhwa romance ya. Karena rata-rata ngambil tema villainous. Bahkan menurut gue lebih variatif ini sih manhwa villainous daripada manga villainous.
Cuma ya ujung-ujungnya ceritanya begitu-begitu aja sih. Ya udah berapa nih? 6. Aduh, sudah 6 baru belum setengah jalan. Oh Tuhan, sudah 6 ini Pak, belum setengah jalan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Aduh. Lanjut, Skip to Lover nggak tahu. Deadmon Dead Play nggak tahu. Dari judul aja gua nggak akan nonton beginian. Kido Senshi Gundam, gua nggak nonton Mecha. Yusaga Shinda tuh kayaknya bukan isekai deh, Yusaga Shinda ya. Bukan, ini anime bejat soalnya nih. Tensei Kizoku no Isekai Boken. Ini isekai jelas. Isekai One Turn Kill in... Aduh, isekai lagi anjir. Aduh sakit kepala Pak. Terlalu banyak Pak. Sudah berapa ini Pak? Sudah 8. Oh Tuhan, baru 2 musim. Ini intinya ya. Kalau yang ini tuh isekai bangsawan sama OP ini intinya. Kalau ini tuh mirip kayak kalau lu pernah nonton Okasan Online, tapi ini isekai. Nah, yang ngambil peran Okasannya tuh Anesannya, si kakaknya. Watashi no Yuri nggak baca, gua nggak baca. Megami no Cafe Terrace gua baca loh. Ini tuh menurut gua ya mirip-mirip kayak itu. Apa tuh yang kembar 5? Gotobun ya, menurut gua ya. Megami no Cafe Terrace tuh feelnya mirip-mirip Gotobun. Soalnya mereka ada banyak dan rebutan. Lanjut, Aono Orchestra gua nggak pernah lihat. Jadi gua nggak tahu ya, sorry. Masoja Magical Destroyer, apa nih? Gua nggak tahu nih beginian. Kami Naki Sekai no Kami sama Katsu, apalagi nih Bapak. Kalau gue lihat cover manganya mungkin gue tahu. Oke, gue nggak tahu. Kayaknya bukan isekai ya. Ini bukan isekai kan? Isekai anjir. Apa ini? Ini Heime to Kemono no 100 years ago there was a great war. Bukan isekai. Oke, lanjut. Kawaisugi Crisis nggak tahu. Jijo Shiranai nggak tahu. Birdie Wing nggak tahu. The Marginal Service Edomane Elf tidak ada yang tahu. Tokyo Mew Mew Mew, Tuhan, masih lanjut barang ini anjir. Ini anime tahun berapa? Opus Colors nggak tahu. Kizuna no Adele tidak tahu. Roku banyak banget yang gue nggak tahu ya. Rokudo no Onatachi nggak tahu. Alice Gear nggak tahu. Idol Master, Tuhan, masih lanjut ini nih. Idol Master masih ada aja deh variasinya. Mix Maze Story nggak tahu. Sochonen nggak tahu. Majutsu Orphan tidak tahu. World Daystar banyak banget yang gue nggak tahu. Ya kelar berarti Pak. Boshine Gunma habis. Tidak ada lagi isekai guys. Menurut gua sih yang bakal rame tentu saja Dr. Stone, Kimetsu no Yaiba pasti rame, Oshinoko pasti rame, Konosuba sudah pasti rame, Marshall pasti rame, Osama Ranking palingan rame di kita-kita doang. Isekai Smartphone, ya palingan rame yang hujat. Koma Bear nggak bakal rame. Ini nggak bakal rame di Domedesu. Eden Zero biasa aja. Gak banyak yang gua tahu ya. Yusaga Shina palingan rame ya, karena kebejetan CMC nanti. Palingan Megami no Cafe Terrace juga bakal rame karena buktinya Gotobun Hanayome bisa rame. Ini juga palingan bisa rame. Selebihnya nggak ada judul besar lagi sih. Rata-rata judul baru semua nih. Ya segitu doang berarti ya. Dikit doang ternyata isekai musim depan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allah. 9. 11. Sama saja kayak musim ini Pak. Aduh, musim ini gue nonton 2 minggu loh. 22 Pak, baru 2 musim 22, baru 2 musim. Asal kalian tahu 2022 kemarin isekai itu cuma 19 kayaknya. 1 tahun. Ini 2 musim sudah 22. Fix lebih dari 30. Ini kalau tembus 50 gila. Mungkin gue bikin konten marah-marah paling kalau sudah sampai 50 tuh. Emangnya Konosuba termasuk isekai ya? Kan gak ada Kazumanya bang. Tetap masuk lah, judul Konosuba tuh pasti isekai. Tetap bakal masuk. Mabok isekai, mabok betul. Bagaimana orang tidak enak isekai kalau sebanyak ini? Wajar kalau orang capek sama judul isekai. Coba pelan-pelan dikit kayak dulu tuh bagus. Dulu tuh isekai tuh semusim cuma 2-3. Itu bagus gitu. Orang tidak enak sama isekai. Makanya judul-judul kayak No Game No Life bisa rame. Apa isekai lagi ya? Zaman-zaman dulu ReZero bisa rame ya karena cuma dikit dulu isekai anjir. Dalam 1 musim sekarang banyak. 2023 tahun anime isekai. Iya, sebagai orang yang bikin konten anime isekai of the year ya, ini paling banyak sih. Terakhir yang paling banyak tuh 2021 kalau nggak salah, ada 22 judul. Ini aja baru 2 musim udah 22. 2021 tuh 1 tahun loh 22. Dan banyak yang ampas pula. Nah itu ya, itu satu hal yang gue kurang suka ya dari anime isekai ya. Karena banyak, tapi yang dibikin bagus tuh cuma sedikit. Rata-rata dibikin seadanya aja, malahan ampas. Coba kalau memang mau bikin banyak ya, di eksekusinya tuh yang bagus juga kek. Ya udah kita sekalian lihat summer ya. Oke, di summer 2023 Jujutsu Kaisen season 2 gua sih oke aja ya. Mushoku Tensei lanjut ternyata summer ya dia masuk. Masamune Kun lanjut ke season 2. Kanojo Karishimasu
Aduh, anime ini lanjut season 3 ya. Bleach masih lanjut tuh. Shinigami Bocan lanjut season 2. Zom 100 ini anime zombie nih, yang katanya zombie anti mainstream. Nanti gue bakal nonton sini. Gue penasaran ceritanya. Aduh, Hataraku mau sama lagi season 2. Ini season 2 part 2 apa season 2 doang nih? Kayaknya kemarin udah rilis deh. Tidak ada tulisan partnya loh. Udah, gue tandai dulu yang isekai ya. Uso Suki, gue nggak baca ini. Gue nggak tertarik Samurai X. Suki no Koga gue baca manganya dikit doang. Eiyuki Yoshitsu gue baca nih sampai tamat manganya. Nanatsu no Maken bukan isekai nih. Shiro nggak tahu. Horimiya gue nggak nonton Horimiya. Ini isekai nih. 1. Waduh. Oh, sudah ada gambar baru ya? Bagus nih pak. Gue baca novelnya, gue suka sih. Level 1 nih. Isekai Vending Machine Summer ternyata. Oke. Mana isekai babi? Belum jelas sih isekai babi kapan. Help gak tahu. Uchi no Kaisa gak tahu. Dark Gathering gak tahu. Genjitsu no Yohane gue gak tahu. Banyak banget yang gue gak tahu anjir. Sugar Apple gak tahu. Okashina Tensei isekai nih. Wah, gue baru tahu yang ini nih. Isekai lagi. Oh, ini isekai yang punya. Ini isekai yang punya ini deh kayaknya, kapal selam. Coba cover. Gue butuh cover. Ini punya kapal selam bukan sih? Yang apa? Yang temannya punya kapal selam atau bukan? Pernah baca tapi nggak ingat ceritanya gitu. Udahlah, gue nggak ingat lah. Skip aja ya. Intinya isekai ya. Satu lagi Tsukuyote New Saga. Tsukuyote New Saga tuh yang pahlawan bukan ya? Yang balik dari masa time travel. Iya, time travel nih, pahlawan time travel. Wah, manganya masih lanjut atau enggak ya? Udah lama gue nggak baca nih manganya. Raiza dapat anime. Waduh, gile pak. Raiza dapat anime pak. Apa nih? Kalau lu nggak tahu nih, Raiza tuh diambil dari game. Kalau lu tahu franchise game Atelier, nah itu Raiza tuh diambil dari sana. Nah, Raiza itu salah satu judul game Atelier paling terkenal. Kenapa? Ya karena bisa dilihat dari covernya pamer paha. Orang suka sama desain karakternya Raiza lah, makanya laku banget pak. Dari semua judul Atelier yang paling rame dan paling dikenal tuh Raiza. Kalau nggak salah Atelier dulu tuh pernah dapat anime deh. Atelier apa gitu. Gue pernah nonton sampai tamat Atelier yang satunya tuh. Itu Atelier yang awal-awal. Lupa gue. SK ya, Eskalogi ya. Atelier. Iya, Eskalogi. Iya. Gue nonton nih Eskalogi. Ya berhubung gue nonton Eskalogi, mungkin gue bakal nonton Raiza juga. Gue sih pengen main gamenya, tapi gue pengennya main di Switch. Tapi mahal gamenya anjir. Sulit cari yang murah kalau Atelier. Segitu doang isekai. Sekalian aja kita lanjut ke Fall 2023 ya. Lihat apa isekai di musim itu. Sosone Frieren akhir tahun. Spy X Family Season 2 akhir tahun. Nanatsu no Taizai bodo amat. Sosone Frieren pak akhir tahun, siap-siap dibuat galau di akhir tahun. Undead Unluck. Shangri-La Frontier akhir tahun. Nice. Ini yang gue tunggu nih di tahun ini ya. Lah mana? Itu yang Seven Prince mana? Nggak ada kabar. Belum ada tanggal tayang mungkin ya. Kadojo nggak nonton. Hikikaru Kyoketsu apa nih? Saya bukan. Nggak nonton. Under Ninja nggak tahu. Waduh, ini anime baru rilis sudah ada part 2-nya pak. Deadmon Dead. Paradox Life nggak tahu. Ojo no Banken nggak tahu. Kapten Tsubasa loh. Tuhan. Naruto 4 episode. Oh ini yang katanya nih Naruto mau tayang lagi. Dari isekai ya? Dari isekai. Wah, nice. Fall 2023. Belum ada isekai guys. Sepertinya bisa. Istirahat di Fall 2023 nih bisa nih. Jadi kita lembur di winter sama spring. Nanti sampai di fall bisa istirahat nih. Sampai saat ini belum terlihat penampakan dari judul-judul isekai. Belum ya, belum. Tiba-tiba langsung 20. Tiba-tiba langsung ada 20 judul terkonfirmasi Fall. Ini isekai babi aja belum ada. Isekai babi belum ada. Yojo Senki sampai sekarang masih goib. Tatenyosa Konosuba season 3 juga masih goib. Ya itu ya berarti 2 musim 22. Kalau kita tambah dengan yang di musim summer berarti 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tambah Tensura Movie 29. 29 judul anime isekai. Dan itu masih akan terus bertambah guys. Aduh, Isekai of the Year tuh berapa lama gue nonton. Lu bayangkan kalau misalnya satu hari maraton 1 judul. Dan ada lebih dari 30 judul isekai. Artinya gue harus maraton 1 bulan. Gila.
Tidak masuk akal ini isekai, tolong. Hei Jepang, ini tidak punya cerita lain kah? Tidak punya cerita lain kah isekai semua? Itu pun banyak yang busuk. Kalau mau rilis isekai semua tuh minimal dibikin bagus. Jangan bikin seadanya, percuma lo rilis isekai banyak-banyak kalau kualitasnya seadanya. Busuk juga ujung-ujungnya. Gak apa-apa bang, biar kelihatan kerja. Itu mah kelihatan nganggur namanya tuh, cuma nonton 1 bulan. Jepang. Kali ini gue setuju buat orang yang bilang isekai itu udah kebanyakan, gue setuju. Kebanyakan, wait, tolong baliklah ke masa-masa dimana 1 bulan, 1 tahun tuh cuma 9. Biar spesial gitu kalau ada judul isekai. Sekarang pasaran banget. Gue curiga nih pengen ngehabisin stok isekai gitu. Jadi waktu diadaptasi semua nih judul-judul isekai, wah pokoknya sampai tidak ada satupun lagi judul isekai yang belum pernah diadaptasi. Baru tuh trennya shifting ke judul lain. Kebanyakan masalahnya loh. Durasi Isekai of the Year 1 jam, itulah. Bisa bayangkan aja kalau misalnya satu anime, kan biasanya kalau di Isekai of the Year kan gue jelasin itu tuh, gue sebut peringkatnya sama gue jelasin sedikit pendapat gue tentang anime itu. Nah bayangkan kalau misalnya satu judul anime gue jelasin 2 menit dan ada 30 judul, itu sudah 1 jam. 1 jam. Gila. Gua rasa sih 2024 bakal nurun ya. Ini soalnya udah kebanyakan nih. Kalau misalnya tembus 30 lebih ya, kebanyakan itu kebanyakan banget. Pasti turun tuh tahun depan. Tidak mungkin lebih banyak lagi. Kalau ternyata lebih banyak lagi sih gila ya. Jepang ternyata banyak banget judul isekainya. Segitunya mereka pengen ke isekai apa gimana coba? Supply over bikin nilai jadi menurun. Iya, jadi nggak spesial lagi. Sama kayak Suzume kan. Kebanyakan scene jatuh dari langit, akhirnya ngebuat scene jatuh dari langit tidak spesial. Berbeda kayak di Tenkinoko yang scene jatuh langitnya cuma 1 dan itu betul-betul memorable. Kalau 2024 lebih banyak lagi, kayaknya lagi rush mereka. Aduh. Kalau lebih banyak lagi sih gua nggak tahu ya. Ada apa coba di industri anime ini, kenapa jadi isekai semua? Masalahnya gini, zaman-zaman dulu trennya tuh gua rasa nggak sebanyak ini deh, nggak segila ini maksudnya. Kayak zaman-zaman dulu kan sempat tuh tren anime tuh semuanya nyeritain tentang anime fighting ecchi, atau bahkan yang lagi rame-ramenya dulu tuh school fantasy. Gak pernah sebanyak ini menurut gua deh. Seingat-seingat gua tuh gak pernah sebanyak ini sampai 30 judul setahun gitu. Ini betul-betul over loh isekai. Dan kita lihat tadi ada isekai yang ngambil dari manhwa Korea. Wow, apakah ini pertanda kalau misalnya isekai Jepang sudah habis, isekai Korea semua mau diadaptasi? Waduh, makin tidak habis-habis ini pak. Nanti kalau isekai Korea habis, oh ada isekai Cina. Waduh, selesai sudah. Bisa 100 itu satu tahun tuh kalau isekai Cina sudah turun tuh. Ceritanya sama semua lagi. Wajar sih kalau orang bilang capek sama isekai ya. Masalahnya gini, isekai tuh rata-rata plotnya mirip. Jadi kalau kebanyakan, orang muak juga liatnya. Kalau hanya orang yang cuma penonton biasa ya, yang nggak betul-betul suka isekai kayak gua, itu nonton 2-3 judul isekai udah enek. Karena mirip-mirip ceritanya. Dan ini 31 tahun. Gimana orang gak makin enak sama isekai coba? Udah lelah ngambil cerita kehidupan di bumi. Saking sedikitnya ya cerita kehidupan di bumi gitu. Sampai semuanya mau pindah isekai. Ya itu tadi judul-judul anime yang bakal rilis musim depan ya. Ternyata judul-judul yang menurut gue bakal besar banget tuh gak terlalu banyak buat musim depan. Jadi ya silakan aja kita lihat aja nanti ya tren musim depan kira-kira apa lagi yang bakal rame. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira apa isekai yang kalian paling tunggu di musim depan? Komen aja di bawah. Atau mungkin kalian juga sama kayak gue yang ternyata nunggu isekai juga, tapi kebanyakan sih. Coba komen aja di bawah. Silakan komen. Yang penting jangan toksik lah. Isekai terbaik menurut lu di musim ini apa bang? Nanti gue bakal bahas di konten isekai terbaik winter. Ini salah satu trik gue ya untuk mengakali banyaknya isekai tahun ini. Jadi gue bakal bikin konten isekai terbaik tiap musim. Kecuali musim terakhir apa ya? Fall ya, Fall 2023 itu nggak akan gue bikin, langsung gue bakal bikin Isekai of the Year. Nah, gue udah kelar nih maraton semua judul isekai di musim ini. Ini musim apa ya? Winter ya, Winter 2023. Tunggu aja kontennya. Apakah ini duluan naik atau konten isekai terbaik Winter 2023 naik duluan? Ya mungkin itu aja. Thank you semua yang udah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di tahun depan, kejauhan. Sampai jumpa di musim depan. Semoga isekai tidak bertambah banyak. Kalau tembus 50 sih, aduh. Mungkin gue bakal bikin konten marah-marah deh. Kalau sudah tembus 50 ya itu terlalu banyak soalnya. Oke, bye-bye.